ya. Baik, baik. Ya. Terima kasih materinya yang sangat luar biasa dan ini sangat penting buat kami semua. Mungkin untuk selanjutnya, meskipun tadi mungkin sudah dipaparkan secara detail, sangat detail, bahkan ada yang chatting ke saya, Prof, bahwa katanya mau nanya apa lagi nih, udah dijelaskan detail. Tapi saya yakin masih ada beberapa pertanyaan dari tim yang mungkin ini lebih kepada mungkin diskusi bagaimana tentang diri kita, karena dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, ternyata kita itu dipengaruhi oleh perasaan kita. Entah itu galau karena kemarin habis musuhan sama teman atau apa, ternyata akan mempengaruhi kinerja kita hari itu. Untuk itu saya berikan waktu kepada teman-teman semua untuk sharing ya Prof, bukan ya. Kita sharing, coba kita sharing karena tiap hari itu kita akan berhubungan dengan orang lain juga. Terkadang diri sendiri aja bingung, kenapa sih saya resah, kenapa sih saya kok gundah, tapi saya nggak tahu saya itu marah sama siapa, saya itu lagi sebelah sama siapa. Nah ini mungkin nanti di forum inilah kita coba sharing, tapi untuk supaya tertibnya jalannya diskusi, mungkin saya akan bagi. Yang pertama saya akan berikan waktu kepada BP lain, Pak Agus Hamiranto yang dari HO. Silakan mengajukan pertanyaan atau sharing. Coba silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Alhamdulillah bisa mengikuti acara webinar hari ini. Webinar dengan tema yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi ya di sini. Terima kasih Prof atas ilmunya hari ini, luar biasa. Ada satu pertanyaan dari saya mungkin Prof ya. Bagaimana cara kita menerapkan AQ dan AI dalam diri kita, baik menerapkannya dan memupuknya gitu Prof. Supaya kita bisa bisa bekerja lebih optimal dan bersemangat lagi gitu Prof. Itu aja kira-kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof mungkin bisa langsung. Di ini aja dulu Bu, ditampung aja mungkin 5 dulu. 3 atau 5. Mungkin ada yang bersamaan nanti. Ya. Silakan ditampung aja dulu Bu. Baik, baik. Untuk selanjutnya waktu untuk sharing saya berikan kepada tim yang dari Cikande, silakan. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan ke Cikande, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi semuanya, baik Ibu Nia, jajaran BP Logistik Group, khususnya Pak Jarib dan Pak Haji Niko. Terima kasih atas waktu yang diberikan, khususnya dari Plan Cikande. Mudah-mudahan pagi hari ini diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah. Dan selalu diberikan keberkahannya. Amin, terima kasih. Untuk pertanyaan kami selaku mewakili Plan Cikande, mungkin ini umum ya, namun sepertinya semua punya isu yang sama. Bagaimana cara manajemen memberikan contoh atau memberikan edukasi yang berkelanjutan gitu, Prof. Karena kan kita di lapangan ini kelihatannya ya harus bersinergi lebih gitu loh. Maksudnya selalu ya ada edukasi yang sekiranya itu menjadi motivasi. Mungkin seperti itu pertanyaan dari kami, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Cikande. Ini udah ada 3 pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga yang masuk dari HO, yaitu Pak Ian Hidayat. Mau menyampaikan sendiri atau saya bacakan? Pak Ian Hidayat. Tolong dibacakan aja, Bu. Baik, ini pertanyaannya begini, Prof. Bagaimana sih cara bijak kita untuk menyikapi atau menghadapi orang yang tidak menyukai kita? Ya. Ya, silakan, Bu. Satu pertanyaan lagi, saya akan berikan kesempatan untuk yang di Cakung Timur. Cakung Timur, barangkali ada yang mau disaringkan. KPA, yuk. KPA ada? Saya, Bu. Edihan, Bu. Ya, silakan Pak Edihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Prof. Salam sehat semuanya. Saya mau menanyakan bagaimana Prof cara mengelola marah, dan jika marah kita itu marah yang cerdas dan marah yang bijaksana. Terima kasih. Pertanyaan sudah 5, Prof. Barangkali bisa langsung satu persatu. Di saya baru 4. Baru 4. Sebentar, Pak Agus Samiranto, kemudian dari Bapak Mijan Cikande. Oh, Mijan ya. Bapak Mijan Pak Umar Cikande. ya? Pak Mijan itu Pak Umar ya? Bukan. Kemudian Pak Mijan. MJ, Pak. MJ, yang MJ 78, Pak. Ya. Kemudian dari Pak Ian. Kemudian dari Pak Edihan. 1, 2, 4 bareng. baru 4. Satu pertanyaan atau sharing saya berikan kesempatan kepada tim ini Cikarang Barat. Cikarang Barat, timnya Pak Deden. Adakah Pak Deden? Ya, Bu. Tim Cikarang ada, mau di-sharingkan? Oh, ganteng-ganteng ternyata yang di sana ini. Kameranya bagus, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, dalam memberikan materi yang sangat luar biasa. Sehat untuk semuanya. Mungkin sedikit saja, Prof, pertanyaannya. Ini kan kalau kita lihat kondisi BPK, khususnya BPK, itu beraneka ragam, dari mulai paling ujung Banten sampai dengan Surabaya, di mana setiap daerah pasti punya karakter yang berbeda-beda. Nah, juga di kita sendiri dari se-Indonesia mungkin ada semuanya. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan itu, sehingga pasti kan setiap daerah punya karakter dan punya, ya contoh misalkan kita ngobrol dengan orang bahasanya lebih keras, tapi karena kita nganggapnya itu sebagai wah ini emosi nih. Nah, bagaimana cara kita mengontrol hal-hal yang seperti itu, Prof? Terima kasih. Terima kasih dari Cikarang, Pak Deden, pertanyaan atau sharingnya. Waktu dan tempat mungkin saya langsung berikan kepada Profesor untuk memberikan jawaban ataupun sharing infonya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak. Ini pertanyaannya hebat-hebat nih. Sangat mendasar dan sangat juga teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja ya. Dari Pak Agus Samidianto ya, bagaimana cara kita bisa memupuk kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual agar bisa mencapai kinerja optimal.
Saya informasikan kepada Pak Agus Samidianto, kalau kecerdasan intelektual, IQ, jangan dipersoalkan lagi. Karena IQ itu sudah berkembang 50% sebelum usia kita 5 tahun. 80% sebelum usia kita 8 tahun. Dan berakhirnya kecerdasan intelektual itu berkembangnya untuk wanita paling lambat usianya 18 tahun sampai 21 tahun. Tapi buat pria umumnya 21 tahun sampai dengan 25. Itu pendapat Profesor Dr. Johan Beck dan Profesor Hebb, ya. Itu dasarnya gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa IQ kita karena ibu dan bapak sudah di atas usia 21 tahun ya. Jadi jangan dipersoalkan lagi masalah IQ-nya ya, intelektualnya. Karena kita sudah bersyukur pada Allah kita menjadi orang yang normal. Karena kalau orang-orang yang IQ-nya tidak normal, mereka itu berada di sekolah luar biasa. Ibu dan bapak semuanya sudah bekerja dan mampu berpikir. Artinya menggunakan kemampuan logisnya. Nah, yang paling penting ini masalah kecerdasan emosional, intelijennya, kecerdasan emosinya, emotional quotient-nya. Bagaimana memupuknya? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, marilah bersama-sama kita menekankan di dalam diri kita mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan, termasuk juga di dalam kerja kita harus sadar diri. Kita harus sadar kepada diri kita ini memegang jabatan apa, atau bekerja di staf bagian apa, sebenarnya apa yang kita harus lakukan. Kita juga harus sadar bahwa kita ini sebagai kepala keluarga, hakikatnya untuk berbuat apa di dalam keluarga. Kalau kita sebagai seorang ibu, hakikatnya di dalam keluarga kita akan berbuat apa. Jadi memupuknya itu awali dengan self-awareness, kesadaran diri. Kemudian mulailah manajemen diri. Manajemen diri ini mulai kita harus memiliki keyakinan diri. Memahami diri kita dari segala kekurangan yang ada. Memahami diri orang lain. Bahwa diri kita memang tidak selalu sama dengan orang lain. Kita dengan kawan tidak selalu sama. Kita dengan atasan, dengan bawahan tidak selalu sama. Walaupun ada kesamaan-kesamaannya. Kita dengan istri kita, suami kita, anak kita juga begitu. Nah, kemudian bagaimana punya selalu motivasi dirinya tinggi. Motivasi diri yang tinggi itu betul-betul ingin melakukan sesuatu itu untuk yang terbaik. Terbaik buat perusahaan, terbaik buat keluarga. Kalau berhubungan dengan lingkungan keluarga, yang terbaik buat keluarga. Kalau di lingkungan kantor, yang terbaik buat kantor kita. Kemudian self relationship tadi kan, membangun hubungan diri. Pokoknya kita harus punya hubungan harmonis dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan. Begitu juga punya hubungan harmonis dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Nah, ada satu kunci dalam psikologi. Kalau ibu dan bapak sudah nikah lebih dari 2 tahun, jangan pernah lagi melihat kelemahan istri atau kelemahan suami. Karena pada hakikatnya kelemahan istri setelah 2 tahun nikah itu dipengaruhi juga oleh kita. Baik kita sebagai suami maupun istri. Tapi mulailah yang dilihat kelebihan-kelebihannya. Integrasikan hakikatnya kita sudah dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama hidup bersama dengan tujuan yang sama. Yaitu bagaimana? Beribadah. Dalam rangka untuk mencapai apa? Ridho Allah. Paling tidak surganya Allah di sana. Nah, kemudian lebih lanjutnya adalah adanya social awareness tadi, kepedulian sosial.
Kita harus ada kepedulian terhadap apa yang dikerjakan oleh atasan, oleh rekan kerja, oleh bawahan kita. Apa yang kita bisa bantu agar dia senang. Apa yang kita harus bisa bantu agar dia cepat mencapai target kerjanya. Begitu juga di keluarga. Kita memupuk juga di keluarga apa yang kita bisa lakukan yang baik buat istri kita, buat suami kita, buat anak kita, buat orang tua kita, buat mertua kita. Jadi kalau kita ada kepedulian sosial semacam itu, insya Allah Allah itu memberikan segala sesuatunya adalah berhubungan dengan emosi yang bagus dalam diri kita. Karena kita selalu ingin berbuat baik kepada orang banyak. Ingatlah bahwa kalau kita punya keinginan berbuat baik kepada orang banyak, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi oleh karena itulah bagaimana cara memupuk emotional quotient dan juga intelligence quotient, kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual. Mari integrasikan kecerdasan emosi dan intelektual itu di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bagaimana melakukan segala sesuatu itu selalu yang terbaik buat lingkungan kerja, yang terbaik buat keluarga kita, dan yakinilah kerja kita akan lebih optimal. Kemudian untuk Bapak Mizan, MJ78, bagaimana cara manajemen untuk menjadi contoh dan edukasi yang berkelanjutan? Saya sampaikan kalau dalam pengertian Pak Mizan, manajemen di sini adalah pimpinan, maka saya sampaikan cara seorang pimpinan atau atasan atau manajemen untuk menjadi contoh dan juga edukasi yang berkelanjutan. Bapak harus memahami kelemahan maupun kelebihan siapapun yang menjadi bawahan. Kalau punya bawahannya 10, pahamilah 10-10-nya. Dia punya kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kalau 5 juga begitu, kalau 3 juga begitu. Sehingga kita ini betul-betul ya memahami di dalam tim kerja kita ini Bapak A punya kelebihannya apa, punya kelemahannya apa, Ibu B juga begitu, Bapak C dan selanjutnya. Tapi jangan persoalkan kelemahannya. Habis waktu kita. Tapi bagaimana kita selalu melihat kelebihannya dan berupaya bagaimana kelemahannya itu menjadi lebih kecil atau dia menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu di dalam satu tim kerja melalui edukasinya kita harus menjadi tim yang solid. Kita ingat atasan itu, jabatan itu amanah. Artinya jangan merasa lebih dibandingkan dengan bawahan kita. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih hebat dengan bawahan kita, tapi lihatlah semuanya punya kelebihan dan kelemahan, tapi kita bagaimana mensinkronisasi, mengintegrasikan, mengharmoniskan masing-masing kelebihan itu, sehingga bawahan kita tahu persis ketidaksukaan kita sebagai atasannya, ketidakkesukaan kita sebagai atasannya, sehingga saat-saat tertentu kita bisa ngobrol, ketawa bersama, saat-saat tertentu kita bisa makan bersama, tapi saat-saat tertentu Bapak harus tegas terhadap bawahan karena berhubungan dengan pencapaian target. Jadi di dalam lingkungan kerja memberikan edukasi yang berkelanjutan, bawahan tahu persis kesukaan atasannya, ketidaksukaan atasannya, begitu juga seorang atasan tahu persis semua bawahannya yang kelemahan maupun kelebihannya, sekalipun dia tidak terlalu mempersoalkan kelemahannya, karena kelemahan itu harus dia bantu, dia upayakan menjadi lebih kecil. Dan disitulah terjadinya tim kerja yang solid.
Kemudian Pak Hidayat, Pak Ian Hidayat, bagaimana menyikapi menyikapi karyawan-karyawan atau teman kerja yang ini tidak menyukai kita. Nah, di dalam ilmu psikologi, siapapun yang tidak menyukai kita, maka Bapak harus balik, Bapak harus menyukai dia. Kemudian ada upaya mengapa kawan kita, mengapa rekan kerja kita, kenapa bawahan kita tidak suka kepada kita. Itu dianalisis penyebabnya. Kalau bisa, dan memang harus bisa, lakukanlah pendekatan informal kepada orang-orang yang tidak suka tadi. Bisa jadi dia salah memaknakan kita, salah persepsi, bukan salah persepsi, tapi memaknakan yang tidak pas. Kita tegas, dia maknakan negatif. Kita sampaikan bahwa inilah cara saya. Kita sampaikan, saya tidak membenci ibu, tidak membenci bapak, tapi itulah cara saya. Nah, tolong dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak suka kepada kita, kalau kita berbuat baik dan selalu menyukai dia, suatu saat Allah itu tidak tidur. Dia akan terbuka alam pikirannya dan terbuka perasaannya bahwa ternyata kita ini atasannya sebenarnya tidak negatif terhadap diri dia. Karena biasanya orang-orang yang tidak suka kepada kita itu ada hal-hal yang diinterpretasikan atau dimaknakan yang berbeda. Bisa jadi memang ketidaksukaan dia kepada kita karena kesalahan kita. Bisa jadi, berarti kita harus minta maaf. Jadi disinilah bahwa kalau kita mau menyikapi orang-orang yang tidak menyukai kita, maka awalilah bahwa kita suka sama dia. Secara tahap bertahap, mulailah perhatikan mengapa dia tidak suka kepada kita. Upaya apa lagi yang bisa kita lakukan agar dia suka. Karena memang di dalam hidup itu bisa terjadi berbeda di dalam memaknakan sesuatu. Berbeda di dalam memaknakan di dalam pekerjaan atau di dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi sekali lagi kepada Pak Ian Hidayat, berupayalah menyukai dia dan berupayalah mencari apa penyebabnya dia tidak suka. Kemudian dari Pak Edihan, cara mengelola marah yang bijaksana dan cerdas. Cara mengelolanya kita sadari bahwa ternyata dalam ilmu psikologi marah ini karena kegersangan jiwa. Karena ketidakstabilan dari emosi kita. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita ini marah. Kalau timbul perasaan marah kepada siapapun, langsung tarik napas lambat-lambat, keluarkan lambat-lambat. Kemudian minimal itu 3 kali. Tarik napas lambat-lambatnya, keluarkan lambat-lambatnya. Kemudian kalau kita berdiri, segeralah duduk. Kemudian juga upayakan bahwa di dalam diri kita sudah melihat suasana amarah tadi. Mampukah kita terus mengalihkan dia? Seperti yang saya sampaikan tadi. Mintalah orang yang sedang dimarah meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Tapi kalau bisa juga masih ada suasana amarah terhadap dia, kalau Bapak ada kira-kira di situ ada air, itu paling mudah. Kalau di rumah langsung masuk kamar mandi dan mandi. Cara mengalihkannya. Mandilah yang lama.
Kalau di kantor masuklah atau carilah air dan cucilah wajah kita, muka kita. Kalau orang Islam jangan lupa banyak baca basmalahnya. Kemudian astagfirullahaladzimnya. Kemudian memungkinkan juga ambil wudhu. Dan sadarilah bahwa amarah ini sifatnya iblis. Karena pada waktu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, boleh nggak kita marah?" Rasulullah tidak mengatakan boleh dan tidak, tapi dia mengatakan, "Wahai sahabatku, amarah itu sifatnya iblis." Mengapa? Karena iblis itu dibuat dari api. Hakikatnya, jawaban Rasulullah SAW itu, siapapun yang sedang marah, sebenarnya dia sedang mendayagunakan, sedang mempraktekkan sifat-sifatnya iblis. Ya. Nah, kalau kita sadar begitu, waduh, kita ini sedang diganggu iblis, musuh nyata. Maka alihkanlah, ya. Nah, di sini di samping itu juga ada cara yang bijaksana di dalam cerdas. Pada waktu kita amarah, segera diam. Kenapa? Kunci mulutnya. Dan segera duduk. Atau langsung dialihkan kemana? Karena hati-hati dengan ucapan. Karena orang sedang marah, emosionalnya sedang memuncak, hati-hati dengan ucapan. Kalau dia kunci mulutnya, berarti dia sudah mampu melawan dirinya, apalagi dia sudah mengalihkan untuk meninggalkan orang yang sedang dimarah, atau dia meminta orang yang sedang dimarah itu meninggalkan dia. Orang yang paling cerdas sekali, kalau dia marah, langsung di dalam dirinya dia sampaikan permohonan maafnya kepada Allah. Jadi dia mampu mengintegrasikan dirinya dengan Allah. Ya Allah, lindungilah saya. Jauhkan saya dari sifat-sifat iblis ini. Tapi dalam hati saja. Jangan keras-keras, nanti orang yang dimarah juga bingung dia. Nah. Ya. Itu cara mengelola marah yang cerdas, artinya segera diam. Kalau enggak, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian alihkan. Kemudian juga lanjutkan, kalau di lingkungan kantor bisa lihat bunga-bunga warna-warni. Kalau ada wastafel, cucilah wajah. Tapi kalau ada memungkinkan itu kamar mandi, mandilah yang lama. Jadi ternyata mandi yang lama bisa menetralisir kerjanya hipotalamus yang berhubungan dengan emosi. Kemudian pertanyaan Pak Umar Adi Kusuma. Karena cabang-cabang perwakilan dari PT Bangun Putra Pesaka ini ada dari Banten sampai ke Surabaya, sehingga karakter budaya masing-masing daerah setempat berbeda-beda. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Saya sampaikan kepada Pak Umar Adi Kusuma, mereka itu adalah saudara kita semua. Memang betul, lingkungan tempat tinggal, lingkungan provinsi, lingkungan kabupaten, itu membentuk secara tidak langsung kepribadian. Tapi bagaimana menyikapi karakternya? Ada orang-orang yang keras, ada orang yang harus santun. Pada budaya-budaya tertentu, itu dengan kerasnya. Maka jangan menilai negatif munculan-munculan gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan itu. Yang perlu dimaknakan adalah apa isi ucapan itu. Kemudian
Ada juga yang menyarankan dalam ilmu psikologi, kalau ibu dan bapak berada di Surabaya, maka waktu mulai berada di Surabayanya, bermintalah dan berlindunglah kepada Allah bahwa ini daerah yang baru buat kita, dan kita minta diberikan petunjuk dan sekaligus perlindungan. Bapak berada di Banten juga begitu. Berada dimanapun, di mana itu bukan tempat tinggal kita, maka awalilah, kalau di dalam hadis itu disebut dulu harus sujud ke tempat yang baru itu, ke tempat yang kita kunjungi itu. Maksud sujud di sini berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan berhadapan dengan karakter-karakter yang berbeda dari lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, di dalam ilmu psikologi menyikapinya, pahamilah karakter budaya daerah setempat. Jangan berantagonis. Jangan menuntut agar mereka mau memperlakukan kita dengan baik. Jangan dituntut. Tapi kita harus bagaimana caranya kita memperlakukan orang-orang di budaya apapun sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya dalam ilmu psikologi, kalau kita ingin berbuat baik, daerah manapun dia akan melihatnya kepada hal-hal yang positif. Dan juga yang paling penting, kalau kita menyikapi dengan karakter-karakter yang keras, jangan banyak berdebat. Tidak ada artinya banyak berdebat. Makanya dikatakan diam itu emas. Tapi bukan bermaksud apatis atau acuh, bukan. Tapi carilah situasi tertentu untuk berkomunikasi dengan orang itu. Pokoknya berhadapan dengan karakter-karakter yang keras, karena lingkungannya memang keras, budayanya budaya keras, kita harus mampu memahami situasi lingkungan itu, dan komunikasinya jangan dengan orang banyak, tapi berkomunikasilah secara berdialog berdua. Kalau kita berdialog berdua, biasanya mau saling mendengar. Dan bahkan upayakanlah berhadapan dengan orang-orang yang keras, kita harus mendengar dulu sebenarnya apa yang dia maksudkan, apa yang dia lakukan. Sehingga kita di sini tidak kalah di dalam pengendalian emosinya. Jadi Ibu dan Bapak, khususnya kepada Pak Umar Adi Kusuma, jangan persoalkan secara negatif perbedaan-perbedaan karakter atau budaya daerah setempat, tapi misi apa yang kita ingin sampaikan, tujuan apa yang kita ingin capai, kemudian lakukan pendekatannya secara individu, jangan secara kelompok. Kalau secara kelompok, apalagi mereka semuanya keras, kita maka akan menjadi lemah. Kecuali kalau kita sudah lama di sana, dan kita sudah pahami masing-masing karakter individunya, maka kita bisa melakukan dialog-dialog dan upayakan jadilah pendengar yang baik. Hal-hal tertentu saja yang kita harus berikan tanggapan. Jadi seorang pimpinan berhadapan dengan karakter-karakter keras, karakter-karakter yang memang terbentuk di lingkungannya, jangan terbawa arus situasi, tapi bagaimana kita berupaya menjernihkan situasi itu. Ibu Adegia, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan. Menanggapi pertanyaan dan juga jawaban dari Prof mengenai pertanyaannya Pak Edihan, ini menarik sekali Pak. Ini biasanya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di kantor,
ini benar-benar luar biasa. Bagaimana cara kita itu mengalihkan marah kita supaya menjadi positif, kan seperti itu. Yang sulit itu dua, Prof. Satu sebagai atasan, kemudian sama perempuan ini loh, Prof. Kalau lagi waktunya biasalah ada emosi-emosi, itu sulit sekali untuk dikendalikan. Kemudian yang sulit adalah ketika seorang atasan nih, misalnya seorang koordinator, ada bawahan yang memang mungkin secara emosi itu belum bisa dikendalikan secara bagus, mungkin karena tadi belum mendengarkan paparan Prof. Mungkin mulai besok Senin mungkin akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tapi terkadang ketika diingatkan dengan baik, masih bandel, ingatin kedua, masih juga nggak bandel sih, rada bandel. Nah, ini yang terkadang emosi itu akan meluap sebagai atasan. Kemudian ketika kalau kita menjalankan yang saran tadi, suruh meninggalkan atau kita diam. Mungkin kita akan ambil yang diam ya, Prof. Karena ketika kita menyuruh meninggalkan, dia berpikiran, wah, bos ini marah besar gitu. Jadi mungkin memang dilema bagi kita untuk hal semacam ini. Namun dengan pemaparan dari Prof tadi, kita bisa lebih dewasa, lebih bisa mengendalikan diri. Mungkin seperti itu, Prof. Tapi untuk yang perempuan ini, Prof, yang di rumah ini kadang-kadang suaminya udah diem masih marah, tapi nanti alasannya apa? Ya biasalah lagi PMS, kan seperti itu, Prof. Bagaimana menyikapi yang perempuan ini, Prof? Ya, Ibu dan Bapak pernah dengar bagaimana Umar bin Khattab yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Umar bin Khattab tuh kan gagah perkasa, keras, bahkan tanda kutip seperti kejam. Ya. Tapi dia itu kepada wanita begitu luluhnya dia. Nah, jadi ada satu keluarga yang kebetulan dia ini selalu dimarah oleh istrinya, selalu diomeli oleh istrinya, sehingga bapak ini mau minta nasihat kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab pada waktu itu dia jadi panglima. Tapi pada waktu dia sampai ke rumah Umar bin Khattab, dia mendengar suara bahwa Umar bin Khattab pun sedang dimarah oleh istrinya. Sedang diomeli istrinya. Sehingga orang yang mau minta nasihat tadi tidak jadi. Besoknya orang yang tadi yang mau minta nasihat itu nemui Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Umar bin Khattab, kau seorang panglima yang gagah perkasa, tapi kenapa engkau diam dimarah oleh istrimu?" Apa kata Umar bin Khattab? "Wahai sahabatku, bukankah istri kita itu sudah melahirkan anak-anak kita? Bukankah persiapan-persiapan kerja kita yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga kita yang mengurus adalah istri kita? Disinilah saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada istri saya bahwa dia telah banyak berbuat baik karena dia sudah mengandung dan juga sudah membesarkan anak-anakku sekaligus telah melayani diriku sehingga aku tidak mampu untuk membalas amarahnya. Tapi memang seperti kata Ibu Ajia tadi tidak mudah ya. Tapi kita ambil pembelajaran seorang Umar bin Khattab yang dikenal gagah perkasa, yang begitu keras, tapi diam pada waktu dimarah istrinya. Nah, memang di dalam psikologi bahwa kalau istri itu pemarah, sebenarnya memang harus diberi wadah. Kalau istri kita itu cerewet di rumah, katanya harus diberi wadah. Apalagi kalau dia banyak omelan-omelan, kata-kata yang kasar, sebenarnya seharusnya memang tidak mudah ya.
seorang suami itu harus segera diam. Makanya ada yang berpendapat pada waktu istrinya, ya, istrinya itu kebetulan lagi marah-marah, maka seorang bapak harus segera ke tempat tidurnya diam-diam. Tanda kutip, katanya pura-pura tidur. Biarkanlah istri kita marah, ya, sudah marah sepuas-puasnya, nanti disampaikan kepada dia, maafkan diriku, maafkan saya. Setelah itu, pujilah dia. Setelah memuji istri, yang memungkinkan dia terpuji, merasa dia bahagia, nah di sana umumnya seorang istri yang normal, ya, dia akan luluh, dan dia akan menemui suaminya di tempat tidur itu, dan dia akan mendekapnya. Nah, di sanalah saling memaafkan. Selanjutnya terserah ibu dan bapak mau dilanjutkan hubungan seks atau yang lainnya. Jadi artinya betul-betul memang seorang suami yang merasa dia diam dan merasa dimarah oleh istrinya dia diam, biasanya istrinya juga akan segera reda. Memang tidak sulit, tidak mudah. Ya, suatu perjuangan buat seorang suami. Ada juga yang mengatakan tinggalkan dulu sebentar, tapi jangan jauh. Jadi keluarlah rumah, tapi ingat keluar rumahnya jangan jauh. Kalau keluar rumahnya jauh, kita khawatir kita dipengaruhi suasana lingkungan daerah setempat, yang bisa jadi kita akhirnya nggak bisa pulang. Nah, jadi memang ibu dan bapak, bahwa pada waktu kita akad nikah, itu ada kontrak kerja kita dengan Allah, selain dengan bapak mertua. Jadi pada waktu kita akan nikah, bapak mertua kita itu sudah menyerahkan sepenuhnya. Tapi itu hakikatnya sebenarnya secara spiritual, itu kontrak kita kepada Allah. Bahwa pada waktu akad nikah, kita akan bawa istri kita sampai akhirat dan kita serahkan kepada Allah, dia berbahagia. Makanya ada ayat yang mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai bapak-bapak, jagalah istrimu dari api neraka. Nah, itu kan gitu. Tapi yang paling mudah, beberapa juga arahan dalam psikologi, kalau menghadapi ibu-ibu marah, yang paling mudah itu adalah diam dan merasa bersalah. Walaupun sebenarnya bapak-bapak sedang tidak salah, tapi saat itu untuk mengalah untuk menang. Nanti besoknya, di dalam suasana yang sudah lebih tenang, bapak-bapak harus klarifikasi, sebenarnya permasalahan itu begini-begini. Tapi suasana ini akan mudah cair kalau suasana istri sedang tidak marah. Kalau dia sedang marah, bapak membela, dia tambah marah. Apalagi kalau bapak-bapak memiliki istilahnya itu adalah suami yang takut istri. Wah, itu tambah tersiksa itu. Ya. Ya, kalau di kantor ada ibu-ibu yang marah, biarkan, diamkan langsung. Walaupun dia bawaan kita. Nah, nanti sebagai atasan kita panggil secara khusus. Jadi tidak boleh banyak orang. Jadi kalau ada bawahan yang kesal kelihatan, biarkan. Tapi nanti dia panggil secara khusus. Nah, itulah yang namanya perlunya mendapatkan istilahnya coaching pribadi. Coaching umumnya adalah kewajiban atasan dalam mengarahkan pekerjaan. Tapi tidak ada salahnya supaya tidak tertanam rasa sakit hati dari bawahan, dia lakukan coaching pribadi namanya. Saya pikir begitu, Ibu Azizia. Baik, terima kasih Prof. Jawaban yang sangat luar biasa. Ini tadi yang perempuan pada senyum-senyum, Prof. Nih, merasa apa ya, ada suatu angin, oh saya boleh marah. Tapi tolong marahnya itu seperti apa? Karena ingat juga bahwa marah ke suami kan itu juga dosa ya, Prof ya.
Ya. Kemudian Tapi begini Bu Ajia. Ya baik. Jadi kalau seorang bapak marah itu membuat masalah tambah dirinya. Tapi kalau wanita marah sebenarnya dia mengurangi permasalahan. Itulah jiwa feminim dengan maskulin. Jadi kalau bapak-bapak marah tambah rusak dirinya. Tapi kalau ibu-ibu dia marah itu pelampiasan emosional karena dia sudah keluarkan, dia meringankan beban mental. Oh, jadi berbeda ya Prof ya, bahwa Beda. Marahnya laki-laki dengan perempuan itu memang beda. Nah ini ada pengaruhnya Prof, saat ini akhir-akhir ini kan kadang-kadang perempuan emosinya rada tidak terkendali dengan adanya kayak film layangan putus tuh kan, apa itu sangat berpengaruh juga. Namun demikian ketika suami mungkin bisa memberikan satu arahan, memberikan pemahaman kepada istri bahwa itu kan hanya tontonan, itu bukan kita kan gitu, mungkin seperti itu ya Prof ya. Kemudian saya buka sesi pertanyaan karena ini banyak yang tanya, ada 3 Prof. Mungkin saya akan bacakan. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Ira. Pertanyaannya, apabila kita melihat ada orang lain tidak bisa atau sulit untuk mengontrol emosi dirinya, baik di lingkungan kerja maupun lingkungan luar kerja. Kemudian seperti contohnya mudah marah, sedih, terus merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mendukung, mempersalahkan diri sendiri. Itu bagaimana cara kita ini untuk membantu membantu orang ini. Seperti itu nomor 1. Yang kedua pertanyaan dari Pak Beni. Saya akan bacakan dari Mas Rosi. Pertanyaannya dari Mas Rosi, apakah dalam memanage kecerdasan emosi perlu membutuhkan figur? Terima kasih. Kemudian yang ketiga dari Mas Beni. Selamat siang Mas Beni. Saya bacakan, bagaimana cara mengajarkan otak kita untuk melihat jika emosi merupakan suatu masalah? Jadi dari 3 penanya dulu, Prof. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, bagaimana cara mengajarkan otak kita untuk melihat jika emosi merupakan suatu masalah? Ya, okay. Mungkin itu dulu, silakan, Prof. Ya. Ya, terima kasih nih Bu Ajijia di pertanyaan dari Bu Ira, Mas Rosi, dan Pak Deni ya. Jadi Bu Ira, apabila kita lihat orang lain itu tidak bisa mengendalikan dirinya, ataupun juga sangat emosi ya, pemarah ya di lingkungan kerja ataupun di tempat lain, nah itu bagaimana kita? Jadi Bu Ira, kalau yang dimaksud orang lain itu adalah rekan kerja kita, rekan kerja ibu, ya, dan dia juga wanita, maka ibu harus peluk dia. Harus peluk dia dengan catatan bahwa coba ibu rangkul dia, ya, waktu salaman langsung peluk dirinya, langsung katakan, saya bisa merasakan perasaan ibu. Hanya kata-kata itu aja keluar. Saya bisa merasakan perasaan ibu. Nah, ini persoalannya kalau laki-laki kan nggak bisa ibu lakukan. Itu lain lagi. Ya. Jadi kalau dia sesama jenis, apalagi kita kenal dia, itu kawan sekerja kita, salaman, langsung peluk, dan sampaikan saya bisa merasakan perasaan ibu. Nah, kalau memang ibu mau menjadi wadah kawan bicaranya, ya, dan memungkinkan, itu silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, jangan.
Karena orang dalam kondisi sedih, apalagi dia bermasalah yang cukup berat, hati-hati bisa makin bermasalah. Nah, memang dia perlu orang yang diajak berkomunikasi. Jadi kalau dianya kenal kita, kita kenal dia, dan kita bisa sampaikan, mengapa Ibu begitu sedih, mengapa Ibu begitu emosi di sana. Nah, dia akan cerita. Nah, dengan cerita, dengarlah menjadi pendengar yang baik. Nah, waktu menjadi pendengar yang baik, coba Anda beranikan sedikit. Jadi kalau dia menyalahkan orang lain, atau menyalahkan suaminya, atau menyalahkan juga atasannya, Ibu agak sedikit bela dia, agak dukung. Wah, keterlaluan tuh suami Ibu tuh. Wah, keterlaluan atasan itu. Nah, itu hanya ngomong ya, dalam ucapan aja. Keterlaluan dia begitu ya, suami Ibu tega terhadap Ibu. Atasan Ibu tuh terlalu sekali begitu kepada Ibu. Itu untuk memberikan dukungan psikologis. Tapi dilanjutkan. Bu, kelihatannya kalau kita terus pikir-pikirkan, kita persoalkan ya, persoalan suami Ibu kayaknya jadi tambah bermasalah. Begitu juga dengan atasan. Gimana kalau memang kelihatan masalahnya sangat berat? Nah, Ibu sarankan gimana kalau konsultasi kepada psikolog? Ya, itu bisa dilakukan. Nah, tapi kalau misalkan ya melihat orang yang emosinya di lingkungan kerja itu hanya sesaat dan itu merupakan kebiasaan dia, memang sering muncul perilaku semacam itu, abaikan saja. Berarti itu merupakan habit. Karena memang yang berhubungan dengan kepribadian itu tidak mudah ya diubahnya, perlu waktu. Jadi dimaklumilah istilahnya. Nah, itu semacam itu. Kemudian dari pertanyaan Mas Rosi, ya, apakah manajemen kecerdasan emosi itu perlu figur? Beberapa pendapat ahli psikologi betul perlu. Siapa yang menjadi figur kita? Apakah pimpinan atau tokoh-tokoh tertentu? Itu boleh. Ya. Itu boleh. Namun kalau saya berpendapat kalau mau jadi figur, kalau Mas Rosi Islam langsung Rasulullah. Ya, nah, Rasulullah itu udah sangat sabar orangnya. Udah sangat bijak di sana. Bahkan bisa juga kalau mau dijadikan figur itu namanya ada seorang gubernur juga. Ya. Namanya bukan Umar bin Khattab tapi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dia seorang panglima besar. Jadi pada waktu menjelang sholat zuhur, dia mau ke masjid. Dan dia dikawal oleh pengawal-pengawalnya. Tapi sampai di masjid, dia lihat itu ada orang-orang sedang tidur. Tanpa sengaja, kaki dari Umar bin Abdul Aziz ini terantuk, tersenggol orang yang sedang enak-enak tidur. Dan langsung orang yang terbangun sedang enak-enak tidur itu berucap spontan, "Bapak gila," katanya. Itu pengawal-pengawal dari Umar bin Abdul Aziz sudah mau menghakimi, mau marah kepada orang yang terlalu berani mengucapkan gila terhadap seorang panglima. Tapi Umar bin Abdul Aziz, dia hanya menjawab dengan tenang, "Maaf, saya tidak gila." Dan dia tidak langsung mempersoalkan itu, dia langsung tujuan dia ke masjid untuk sholat. Tapi setelah selesai sholat, pengawal-pengawalnya bertanya, "Wahai Panglima, mengapa engkau disebutkan gila, dimaki gila, tapi
Tuhan tidak marah. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Wahai pengawal-pengawalku. Nah, hebatnya Umar bin Abdul Aziz ini karena terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas emosinya, dia mengatakan, wahai pengawal-pengawalku, bukankah orang tadi, padahal orang tadi memaki ya, Bapak gila. Bukankah orang tadi sekedar mengatakan seolah-olah menurut Umar bin Abdul Aziz itu, makian itu seolah-olah pertanyaan ringan. Apakah Bapak gila? Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang panglima yang sangat cerdas emosinya, makian Bapak gila itu setara yang dirasakan oleh Pak Umar bin Abdul Aziz itu seolah-olah pertanyaan ringan saja. Apakah Bapak gila? Maka dijawablah, saya tidak gila dan maafkan saya. Nah, jadi orang yang sangat cerdas itu mampu mengendalikan dirinya luar biasa. Nah, saya contohkan juga tadi. Rasulullah SAW dilempar pakai batu, luka. Pakai kotoran onta. Juga kena di kepalanya, di bagian badannya. Tapi dia tidak marah. Kenapa dia tidak marah? Bukannya dia tidak bisa marah. Tapi dia tahu persis orang yang melempar batu dan melempar dengan kotoran onta itu tidak tahu bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Sehingga Rasulullah tidak membalasnya. Dia malah mendoakan, semoga orang yang melempar batu tadi, orang yang melempar dengan kotoran onta itu mendapatkan taufik dan hidayah. Jadi silakan ya Pak Mas Rosi. Anda mau mencari figur-figur orang-orang terkenal tertentu dari saudara-saudara Bapak atau tokoh-tokoh tertentu, silakan. Itu untuk menjadi contoh namanya. Tapi mau mencontoh juga sebagai figur Rasulullah atau Umar bin Abdul Aziz juga bagus. Karena pada intinya orang yang menang terhadap dirinya, orang yang tidak hanyut dan tidak terbawa emosi kepada permasalahan-permasalahan pembangkit emosi atau pembangkit marah tadi. Pak Denny, bagaimana caranya ya mengajak otak kita ya, otak kita bahwa jelas emosi itu lagi ada masalah. Wah, ini pertanyaannya hebat ini. Tadi yang jelas saya ajak Pak Denny, bagaimana mengintegrasikan otak kita. Otak kita itu diwakili dengan kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual. Ya. Kemudian kita integrasikan dengan emosi kita. Jadi kita tahu, kita harus sadar. Dan kita akan perlu bermain logika. Kalau kita sadari bahwa suasana emosi kita saat ini sedang katakanlah tidak stabil, terpancing suasana emosi amarah, maka timbulkan pikiran bijak. Apa akibatnya kalau kita bertindak? Nah, jadi otak kita itu didayagunakan melalui kecerdasan intelektual dan bermain logika, bermain logis. Kalau Ibu dan Bapak dan Pak Denny akan menjawab di dalam diri kita, kalau kita bertindak justru akan berdampak negatif, maka stop tindakan itu. Dan kita sadari bahwa kita perlu mengintegrasikan keharmonisan antara otak kiri dan otak kanan kita. Artinya kita di dalam bermain
logika maupun dalam bermain emosi. Karena orang yang cerdas emosi sebenarnya orang yang mampu mendayagunakan otaknya, kecerdasan intelektualnya secara optimal. Sehingga dia mampu berpikir jernih, mampu bertindak bijak, dan juga cerdas. Artinya tidak semua tindakan-tindakan kita harus lakukan. Kalau itu tidak berbahaya, tidak berpengaruh terlalu negatif, dianggap selesai. Kalau segala sesuatu itu hanya negatif buat kita, buat orang lain tidak, orang yang bijak itu bisa mengambil sikap, dianggap selesai saja. Biarlah kita yang dirugikan. Permasalahan orang lain itu kepada diri kita. Nah, itulah orang-orang hebat, Pak Beni ya. Jadi orang-orang hebat itu orang-orang yang bisa mengintegrasikan keharmonisan antara otak kiri, otak kanannya, intelektualnya dengan kecerdasan emosi. Karena, oke, mungkin ada yang masih ingin berikan tanggapan? Silakan Ibu Aditya. Terima kasih Prof, luar biasa jawab. Mas Beni, masih ada di sana Mas Beni? Iya Bu, Gimana dengan masih mendengar. Ya, ada lanjutan pertanyaannya? Kadang-kadang kan ketika kita punya satu pertanyaan kemudian diberikan jawaban, itu akan timbul lagi pertanyaan baru. Barangkali seperti itu Mas Beni? Gini, Prof. Apakah emosi itu memang selalu tidak menyelesaikan masalah? Karena saya kadang melihat dengan emosi kadang permasalahan justru selesai. Contohnya, misalnya dalam sebuah kasus ada suatu permasalahan yang tidak di follow up. Nah, pada saat itu juga atasan emosi, marah-marah. Kenapa nggak di follow up? Nah, dengan emosinya atasan, akhirnya bawahan bekerja dengan baik dan problem selesai itu. Bagus juga. Ya, bagus itu pendapat Pak Beni, betul. Bagus. Pak Beni, untuk orang-orang yang punya tingkat kesadaran pencapaian target kerjanya tinggi, dengan Bapak tegas kayak begitu, artinya tanda kutip sebenarnya bukan marah besar itu, artinya marah tegas, artinya ketegasan ya, itu menyadari. Tapi banyak karyawan-karyawan yang terutama ya, karyawan-karyawan yang tipenya dalam psikologi itu introvert ya, itu umumnya dia bisa depresi itu. Jadi bisa stres. Tapi buat orang-orang yang extrovert, memang ada senjata yang ampuh buat mereka itu harus tegas, harus marah. Tapi marahnya nggak boleh berlebihan. Memang banyak dilakukan oleh mandor-mandor ya. Oleh mandor-mandor atau koordinator lapangan. Artinya justru karyawan-karyawan ini kalau dia tidak, tanda kutip, tidak dimarahi, dia tidak kerja keras. Nah, itu memang di level karyawan paling bawah, operasional langsung, itu betul, itu efektif. Tapi hati-hati kalau ada karyawan Bapak atau bawahan Bapak yang orangnya pendiam. Nah, kalau pendiam hati-hati. Bapak makin marah, dia bisa membenci, atau dia bisa terjadi perasaan negatif dalam dirinya. Nah, itulah kalau Ibu dan Bapak perhatikan kenapa ada bawahan suka membunuh atasan, kenapa ada bawahan suka main dukun untuk atasannya, karena orang-orang yang pendiam itu dia tidak punya penyaluran yang banyak ya, komunikasinya. Dia simpan, amarahnya dia sembunyikan, dia simpan bernumpuk, suatu saat meledak. Nah, itu aja yang pesan saya, hati-hati. Jadi memang ada beberapa pendapat untuk karyawan-karyawan yang operasional sekali di teknis, itu bisa menjadi senjata ampuh marah itu. Tapi ingat kepada orang-orang yang memang bukan orang pendiam.
Kalau pendiam itu kalau kita melihat dia tidak bekerja optimal atau dia mengabaikan pekerjaan, saya sarankan lebih baik dipanggil khusus, diajak ngobrol. Kita sampaikan, tanya pada dia, Pak, kenapa banyak pekerjaan yang tidak Bapak selesaikan? Atau kalau melihat deadline waktunya sudah terbatas, tapi baru mencapai target seperti ini. Nah, Bapak coba dengarkan, Pak Beni. Siapa tahu dia adalah sedang ada masalah. Misalkan, oh iya Pak Beni, saya lagi tidak tenang karena anak saya bermasalah di sekolahnya. Atau juga dia nyampaikan, saya lagi ada masalah di rumah, istri saya selingkuh dengan kawan sekerjanya. Nah, itu kan ada masalah namanya. Nah, jadi dilihat dulu. Ini sebenarnya Pak Beni sebagai atasan, itu kan lihat sehari-harinya karyawan, bawahan. Apakah memang dia membiarkan pekerjaannya itu hal yang biasa atau memang saat-saat tertentu. Jadi harus dianalisis dulu. Nah, tapi kalau dia memang sengaja mengabaikan, tidak ada masalah. Nah, di sanalah seorang pimpinan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai amanah organisasi, dia juga akan tegas, Pak, saya tidak suka cara-cara Bapak mengabaikan pekerjaan ini. Dan saya minta tidak diulang lagi. Tapi jangan banyak ngomel ya, langsung begitu saja salaman. Saya minta besok lusa Bapak tidak melakukan seperti ini lagi. Dan saya yakin Bapak akan sukses dan lebih baik. Terus dimonitor. Jadi disinilah seni memimpin. Ya. Berarti masuknya dalam self relationship itu ya, Prof? Ya, betul. Ya. Ya. Oke, kalau melihat waktu kita masih 12 menit lagi ya. Kalau kita mau pas jam 12. Ya, silakan Ibu Ajia. Masih ada udah dia nggak lupa ya fotonya ya, foto bersamanya. Nanti untuk foto bersama nanti di akhir sesi ya, Prof. Nanti kita bareng-bareng foto. Ini masih menarik sekali. Bahkan dari saya nih, kalau ini pertanyaan dari saya. Ketika melihat pertanyaannya Mas Bedi tadi, kita melihat bahwa kita itu sebenarnya lebih mudah mengelola orang yang bukan pendiam ya, Prof ya. Karena kita tahu reaksinya ketika kita berikan satu arahan, responnya atau reaksinya langsung terlihat sehingga kita tahu dia itu bisa menerima atau tidak, marah atau tidak, seperti itu. Nah, ketika pendiam ini tadi Prof sudah jelaskan bahwa kita harus panggil. Nah, yang sulit itu ketika sudah dipanggil, biasanya yang pendiam ini gini, iya. Seolah itu cool gitu loh, Prof. Terus kemudian di lapangannya masih tetap seperti itu lagi, kita panggil lagi. Nah, ini yang mungkin agak sulit di lapangannya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu memang dia harus dibina. Dia artinya kita tahu. Nah, cuman dianalisis penyebabnya itu karena dia kurang terampil. Ya. Kalau dia kurang terampil coba magangkan. Kalau enggak trainingkan dia. Tapi kalau dia, saya sampaikan tadi, itu tidak biasanya seperti itu, tapi dia menunjukkan perilaku seperti itu, nah ini harus dianalisis penyebabnya. Mungkin penyebabnya orang rumah. Ya. Tapi kalau memang itu kebiasaan dirinya, ya kita coba bina. Ya, sekali-sekali Pak Beni, ya bukan sekali-sekali ya, coba pakai periode waktu. Tiap minggu pertama suka ngajak ngobrol dia. Diajak motivasi-motivasi bagaimana kawan-kawannya yang bisa punya karir, punya prestasi. Nanti bulan depan juga, di minggu pertama juga begitu. Artinya dia dibina. Dikasih contoh-contoh mengapa dia harus kerjanya mencapai target, kenapa dia nggak boleh menunda pekerjaan, diberi pemahaman akibatnya.
Nah, tapi kalau sudah 3 bulan, dibina tidak juga melakukan perubahan perilaku, binasakan saja, PHK saja. Karena orang itu memang tidak pas untuk bekerja di tempat kerja kita. Nah, itu memang di dalam satu perusahaan, apalagi perusahaan bisnis ya, tidak boleh terlalu lama menahan orang-orang yang memang sudah dibina masih juga. Tapi kadang-kadang yang membinanya tidak selalu atasan. Bisa juga, makanya kalau ada seorang psikolog, saya lihat tadi Bu Nita itu kan psikologi ya. Ya, yang bawa acara tadi kan psikologi. Nah, coba dilakukan konseling. Memang perusahaan-perusahaan besar itu umumnya udah punya psikolog, punya tim supaya melakukan konseling kerja, dan memang ada hal-hal ya memang di dalam bekerja itu tadi. Ada orang-orang yang tidak stabil itu akibat dari permasalahan-permasalahan di rumah atau permasalahan-permasalahan di kantornya yang dia merasa tidak mendapatkan perhatian khusus. Nah itu. Jadi, nah sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan sudah betul-betul menggunakan tes psikologi, apalagi asesmen, sebenarnya kita akan terjauh ya dari orang-orang yang bekerjanya setengah-setengah begitu. Karena kita bisa seleksi. Tapi kalau kita tidak melakukan seleksi yang ketat, nah berarti pembinaan mentalnya dan pembinaan di dalam trainingnya harus bagus di sana. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini kalau misalnya satu penanya lagi masih boleh nggak? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan, bagaimana mempersatukan all team untuk menjalankan visi dan misi daripada yang sudah ditentukan oleh manajemen. Mungkin ini nanti penyatuan dari keseluruhan materi yang Profesor sampaikan tadi. Silakan, Prof. Wah, ini bagus pertanyaannya. Saya senang sekali. Jadi, Ibu dan Bapak, pimpinan dan subpimpinan, ya untuk mempersatukan tim, nah ini bisa melakukan yang namanya gugus kendali mutu. Manajemen Jepang, keberhasilan manajemen Jepang itu gugus kendali mutu. Jadi semua karyawan setiap unit itu dibentuk kelompok-kelompok atau tim kerja. Tim kerja itu dibuat kalau memang divisinya banyak itu maksimal ada 7 orang. Tapi kalau divisinya kecil 3 orang saja. Nah, pola-polanya itu mereka ya seperti tadi ya. Dia setiap sebelum pulang kerja, setengah jam sebelum pulang kerja, dia itu mencari apa yang permasalahan-permasalahan apa yang diperkirakan menyebabkan hambatan di divisi kita, di unit kerja kita. Kemudian apa saja yang memungkinkan kita bisa lebih baik di unit kerja kita. Nah, itu ada diskusi namanya. Jadi ada tim yang kalau memang di unit kerjanya nggak banyak, itu dibentuk 3 orang yang satu bagian. Kalau banyak ya maksimal 7, antara 5 sampai 7 orang. Kemudian selalu memikirkan. Jadi setengah jam sebelum pulang itu memikirkan apa penyebab permasalahan di unit kerja kita. Dan kemudian bagaimana solusinya. Nah, jadi diskusi ini namanya melakukan diskusi kelompok, ya semacam itu. Nah, kemudian selalu dievaluasi. Bahkan kalau dilakukan secara profesional, manajemen gugus kendali mutu, manajemen Jepang ini, mereka itu dilakukan evaluasi secara organisasi. Nanti setiap 6 bulan atau paling lambat setahun, perubahan apa yang sangat mencolok di unit kerja masing-masing. Nah, keberhasilan menemukan solusi dan meningkatkan kinerja, nah itulah ada penghargaan kinerja tim.
Tapi kalau Ibu dan Bapak sesuai dengan materi yang saya sampaikan ini, developing emotional intelligence in the workplace, pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja, saya mengajak coba oleh koordinator atau kepala unit atau sub, ya, setiap bawahan-bawahannya itu diajak. Setiap berangkat dari rumah, coba jangan lupa berniat kerjanya. Mulai Allahumma mazreha ya mursaha inna rabbi laghafur rahim. Ittaqullah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi berangkat dari rumah itu dia berintegrasi dengan Allah, mau menuju kantornya. Sehingga orang-orang seperti ini, karyawan seperti ini, pimpinan seperti ini, dia udah dalam lindungan Allah. Karena memang kita diciptakan dalam rangka beribadah, bekerja itu ibadah. Sampai ke kantor, alam pikirannya harus dibawa. Hari ini apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan atasan saya, rekan kerja saya, bawahan saya. Artinya berkaitan dengan kerja. Ya, apa yang saya lakukan supaya saya bisa mencapai target yang tinggi. Nah, kemudian masing-masing unit seperti yang saya ungkapkan tadi, 10 menit sebelum mulai kerja, kalau kerjanya jam 8, jam 8 kurang 10 menit, itu sudah kumpul di kantor. Nah, 10 menit itu dimanfaatkan untuk membuat lingkaran. Kalau 3 orang, 3 orang. Kalau 5 orang, 5 orang. Kalau lebih dari 10, buat berapa kelompok. Mari kita bersama-sama berdoa bersama, kemudian ini bakar semangatnya. Hari ini harus sukses, besok sukses, lusa sukses, kita harus sukses di unit kerja kita. Sukses, 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 sukses. Nah, itu dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Dan Bapak dan Ibu selalu bersalam-salaman, artinya tidak menyimpan perasaan-perasaan negatif. Sekali-sekali pimpinan unit itu ya katakanlah makan bersama di kantor, kalaupun tidak ada makan bersamanya sekali-sekali. Kecuali kalau di kantor tersedia makan siang bersama. Sebenarnya tidak perlu mahal-mahal. Artinya untuk menunjukkan bahwa kita ini ada kebersamaan. Suatu saat Ibu dan Bapak memang harus menyelenggarakan olahraga kebersamaan. Melakukan outbound kebersamaan. Nah, itu akan terbangun bahwa bagaimana mempersatukan tim. Bahwa pada akhirnya pimpinan puncak, subpimpinan, karyawan paling bawah kalau datang ke kantor tujuannya sama, yaitu untuk memperjuangkan merealisasi visinya sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing. Nah, itu juga bisa dilakukan kalau kita mau menggunakan developing emotional intelligence in the workplace. Ya. Kita sudah diingatkan azan di wilayah saya. Ya, silakan Ibu. Baik, Prof. Terima kasih banyak nih. Mungkin kepada tim Cikarang mungkin sudah terjawab ya bahwa untuk menyatukan tim di dalam mendukung visi daripada perusahaan itu kalau tadi Prof jelaskan itu dimulai dari doa. Ketika doa bareng itu kita udah satu server gitu ya, Prof. Jadi udah di dalam satu server otomatis itu kayak sistemnya itu udah sama dan tujuannya sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau bisa ditambah juga ini, ada yel-yel nggak? Yel-yel kantor. Kalau kita itu di sini kebanyakan untuk yel-yel belum, tapi ada briefing-briefing yang 5 menit, 10 menit itu di masing-masing divisi. Nah, itu kalau ada yel-yel tambah lagi. Itu menanamkan komitmen organisasinya. Ya. Paling tidak lah, kalau paling tidak yel-yel yang mudah dihafal sehingga itu menjadi satu kesatuan. Yang jelas melalui developing emotional intelligence ini
bahwa pikiran pimpinan, pikiran pimpinan, pikiran semua karyawan itu harus bersih. Bahwa tujuan kita bekerja itu bukan sekedar gaji pasti dapat, sudah diatur. Tapi ada yang lebih mulia. Bagaimana apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan punya nilai ibadah. Itu harus tertanam. Karena jangan sampai orang bekerja atau sampai sudah pensiun, dia tidak ada arti apa-apa nilai-nilai ibadahnya. Sehingga di sanalah banyak orang yang pensiun, dianya bukannya segar, bukannya menjadi bertambah mulia, tapi dia menjadi depresi atau frustasi karena dia menekankan pada nilai-nilai uang. Saya sampaikan, uang itu sekedar alat hidup. Bukannya tidak perlu, penting, tapi bukan tujuan utama. Kalau kita bekerja tujuan utamanya untuk mendapatkan uang, Bapak dan Ibu tidak pernah bahagia dan tidak pernah menikmati kerja. Apalagi untuk mendapat hidayah dari kenikmatan kerja itu. Karena Allah marah. Saya tujuannya kata Allah kalau dibahasakan, menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Apapun yang Anda lakukan harus terintegrasi dengan nilai-nilai ibadah. Ibu dan Bapak, apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan dan khilapan, saya mohon maaf lahir dan batin. Dan harapan saya, developing emotional intelligence, pengembangan kecerdasan emosi di PT Bangun Putra Pesaka harus kita implementasikan. Cobalah lihat nanti, Ibu bekerja makin nikmat, makin puas, dan kinerja individu dan kinerja organisasi akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kita bekerjanya dengan Sang Maha Pencipta. Ada kekuatan di luar diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada on-nya dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Dan silakan Ibu Ajia, saya serahkan kembali kepada Ibu Ajia MM. Terima kasih Profesor atas paparannya yang sangat luar biasa, dan ini akan sangat membantu kami di dalam mengimplementasikan kekuatan emosi kita untuk mencapai visi misi perusahaan. Pada teman-teman semuanya, nanti setelah host, iya siap. Baik, nanti setelah saya serahkan ke host, kita akan atur untuk foto bersama. Prof, barangkali di dalam webinar ini saya mewakili dari seluruh pimpinan maupun karyawan PT Bangun Putra Pesaka. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan juga barangkali ada salah sebut nama ataupun gelar, mohon bisa dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih yang sangat mendalam atas paparan, atas ilmunya yang luar biasa. Dan untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada host untuk mengatur jalannya foto bersama. Silakan Mbak Nita. Saya lihat pesertanya di atas 90-an ya. Jadi fotonya beberapa kali kelihatannya. Ya. Jadi minta ada baiknya Ibu dan Bapak videonya harus dibuka supaya wajah-wajahnya tampak. Supaya itu nilai-nilai. Ya. Silakan Mbak Nita bagi para peserta untuk membuka kameranya. Nanti kita akan melakukan sesi foto bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Anwar Prabu Mangkunegara. Sharing yang tadi diberikan, materi yang diberikan itu bagus banget. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dunia kerja ataupun di lingkungan keluarga kita ataupun bermasyarakat. Semoga kita menjadi, setelah kita melihat webinar ini, mengikuti webinar ini, semoga kita bisa menjadi agen-agen kebaikan yang bisa memberikan dukungan sosial kepada yang memerlukannya. Seperti yang kita tahu, bahkan ada kasus yang terbaru ya Prof, seorang istri yang mungkin dia introvert,
memendam segala sesuatunya sendiri selama bertahun-tahun, kemudian dari pihak keluarga atau pihak suami tidak ada dukungan sosial kepada dirinya, kemudian berujung kepada sesuatu yang buruk, yang mencelakai ketiga anaknya sendiri gitu ya. Alhamdulillah, doa selamat gitu kan. Di situ kita lihat betapa pentingnya kematangan, kecerdasan emosional baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi saya berharap teman-teman yang setelah melihat ini semoga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan juga dunia kerja. Oke, setelah ini kita langsung foto bersama. Bagi yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan kameranya. Seperti tadi kata Profesor, kita akan mengambil dalam shoot beberapa kali, karena tadi sempat mencapai 100 ya Prof, alhamdulillah banyak gitu ya yang berminat gitu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan acara seperti ini lagi. Sebelumnya juga saya ucapkan lagi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, Mas Sandi, udah ya, siapkan senyumnya yang terbaik. Kasih abang-abang nggak? Sudah. Covernya langsung ngambil foto, jadi kita senyum aja. Atau juga bisa dibuka ini ya, tersusun peserta yang banyak itu bisa juga sekali foto itu semua peserta terlihat, bisa juga itu bisa. Oh ya, tadi sih sudah ini lagi diusahakan sama co-hostnya. Untuk para peserta hari ini, selain nanti mendapatkan e-sertifikat, nanti kami juga HRD akan menyebarkan form feedback tentang materi yang diberikan hari ini. Nanti di sana bisa ditulis apa aja sekiranya yang setelah teman-teman dapatkan setelah mengikuti acara webinar ini. Nanti mohon kerjasamanya ketika HRD menyebarkan formulirnya agar bisa diisi. Udah belum? Udah. Oke, sip. Sudah, sesi fotonya sudah selesai. Nanti kita bisa tampilkan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerjasamanya. Saya sekaligus Ibu Ajia MM, Ibu Nita, dan Bapak-Bapak semua, Ibu semua. Saya pamit. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu, Prof. Terima kasih banyak. Semoga PT Bangun Putra Pusaka makin jaya, makin jaya. Sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Kabul. Terima kasih. Amin. Amin. Kabul. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Kabul. Tadi Belum kemarin nge-grab. Mas Gatot mana Mas Gatot? Nge-grabnya belum nyampe tuh nge-grab. Tadi Nge-grab nggak nyampe tadi. Mas Gatot tiduran. Pak Gatot gak aja. Kayaknya kalau tadi makan apa tadi, makan nanas kah? Tim selir. Ya, makasih. Amin. Ini segini Sepeda. banyak nggak ada yang kenal saya. Jadi kenal. Nah, nggak ada yang kenal gimana? Ngumpul-ngumpul, maaf lahir batin. Kita baru kelihatan. Ya, Ini siapa selamat. aja ya, bisa kenalin satu-satu nggak? Yuk, Oh, ngangan ya, Bos? Ini Mbak Nita. Pak Gatot, burungnya kemana? Burungnya lepas. Halo. Hai. Mbak Nita, Ya, coba dibantu. Ini yang ada di sini. Jadi coba kuda ya? Kita saling kenal yuk, saling kenalan. Coba. Masih ada waktu kan? masih. Kenalan dimulai dulu dari saya atau dari Bu Nia? Dari saya. Kenal.
Dari Mohon maaf saya. nih, latihan dulu, mau izin dulu. Tim selir juga. Yang kenal Ya, dulu mau silakan pergi Pak duluan. Mijan. Iya. Bu Nia, harusnya tadi ada door prize loh. Door prize-nya makan bersama catering, Mas. Senin. Tuh aja deh. Maksudnya karena yang penanya pertama, terus penanya yang paling bagus, kayak gitu keren tuh. Tenang, penanya nanti ada sertifikat. Sertifikatnya ada 2 untuk. Karena kadang ada door prize, jadi saya nggak nanya tadi. Manggil nama saya. Mas Anto. Mas Anto di mana ini? Ayo siap-siap buat futsal. Oke. Wah, Pak Mas Iskandar. Door prize-nya dari Mas Aan. Pak Jiwan mana ya? Pak Jiwan. Pak Jiwan. Mas Adi. Semuanya ya, sampai ketemu, kita sholat dulu yuk. Ya, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dadah, assalamualaikum.